Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Mauga Queen no Futegosa sebelumnya atau part 37. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Masih melanjutkan pertarungan di dunia peluru ajaib, di mana saat itu Anos sedang bertarung melawan kepala dunia Gigi Genas yang ternyata adalah Elmit. Dari sejak permasalahan di Pablo Hitara, Evezenio dan Hivolia, sampai saat ini akar permasalahannya masih tertuju pada Elmit, atau dialah dalang dari semua masalah itu. Elmit sih selalu mengatakan kalau tujuan utamanya adalah melenyapkan pusaran kehancuran di Silver Sea dan membuat Silver Sea teratur atau punya keseimbangan dalam artian dia. Walaupun cara Elmit melakukannya sangat menyimpang dan tidak segan mengorbankan apapun, bahkan memanfaatkan kekuatan dunia di lapisan dalam. Entah setakut apa dia berancaman pusaran kehancuran yang dapat melahap semuanya, bahkan mungkin bisa melahap Silver Sea itu sendiri. Tapi entah dari mana tepatnya inti pusaran kehancuran itu karena gue juga belum terlalu paham, namun yang pasti itu dari lapisan yang sangat dalam. Oh ya, diketahui Elmit juga ingin pergi ke lapisan yang lebih dalam dari lapisan 99, makanya dia membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Karena semakin dalam Silver Sea, maka semakin kuat kekacauan dan kehancuran di lapisan itu, dan entah sekuat apa makhluk yang menghuni dunia di lapisan sana. Dan gilanya lagi, di setiap lapisan itu ada gelembung dunia yang tak terhitung banyaknya guys. Oke, kembali ke pertempuran. Saat ini dewa utama peluru ajaib yaitu Audu sedang berduel melawan Elenesia, sedangkan Sasa, Misa, Meo, Aegis, dan Quastria juga sedang menghadapi musuh mereka masing-masing. Lalu Rei dan 5 cawan suci di dunia lukisan telah berhasil mengalahkan Dewa Karakuri yang juga adalah bagian dari tubuh Elmit, dan karena sebelumnya tubuh Dewa Karakuri terkena segel kutukan, jadi tubuh utamanya ikut terkena dampak dari serangan Rei dan yang lainnya. Gara-gara hal itulah Anos menyadari kalau Gigi Genas yang dilawannya adalah petaba Elmit. Sebelumnya pertarungan keduanya sudah hampir mencapai puncaknya. Bahkan Anos sampai mengaktifkan dua sihir terkuatnya yaitu Gile Elia Naviem dan Aegilgron Angdroa. Tapi gilanya Elmit sanggup menahan dua kekuatan itu walaupun dia harus mengorbankan satu tangannya untuk menahan dua serangan dahsyat itu. Namun saat ini lukanya sudah kembali pulih. Di tengah pertarungan itu, Anos juga mengatakan dengan terungkapnya identitasmu yang sebenarnya, maka harusnya Pablo Hitara juga akan mengadilimu dan berikan perlanggaran pada dunia peluru ajaib. Atau simpelnya, Elmit sudah menjadikan seluruh dunia yang tergabung di Pablo Hitara sebagai musuhnya. Ya, walaupun sejak awal juga sudah banyak konspirasi di dalam Pablo Hitara, dan karena dunia peluru ajaib yang menempati peringkat pertama dan seperti mempunyai kuasa di dalamnya. Kalau Turus nggak terlibat dengan semua konspirasi itu guys, dia murni pemegang sistem dan cuma menjalankannya secara netral. Tapi kalau Turus sudah mengetahui identitas Gigi Genas, ditambah adanya inti peluru Mufaka yang ternyata memang ada di dunia peluru ajaib, pasti Oturu akan mengambil keputusan. Namun walaupun begitu, di sini Elmit sama sekali tidak merasa takut ataupun ragu, malahan dia mengancam Anos kalau dirinya akan menghancurkan dunia Militia. Tentunya dengan peluru Mufaka Beleleus sanggup menembak dunia Militia sampai lenyap. Dan ternyata saat itu Elmit memang sudah menyiapkannya, dia sudah mengarahkan Beleleus ke arah dunia Militia dan tinggal menembakkannya. Namun Anos yang diancam juga sama sekali tidak takut, malahan dia menyuruh Elmit untuk mencobanya. Oh ya, di sini juga dijelaskan kalau dunia Ginyu yang sebelumnya didatangi oleh Eldemet dan kawan-kawan ternyata punya otoritas atau kekuatan untuk menghalau serangan peluru Mufaka guys. Yaitu kekuatan bernama puisi ilahi Rodwell, entah gimana konsepnya, tapi yang pasti itu bisa melindungi dunia yang lain supaya tidak hancur walaupun terkena peluru Mufaka. Bahkan bisa mengacaukan otoritas dunia peluru ajaib. Jadi ternyata dulu Henry sebelum mati pergi ke sana memang berniat meminta bantuan pada kepala dunia itu untuk menghentikan kekuatan peluru Mufaka. Walaupun saat ini kepala dunianya adalah Theta dan Rinva, dan mereka berdua sudah sampai di dunia lukisan bersama Eldemet dan gadis Van Union. Kembali ke pertarungan, saat itu Elmit yang merasa marah tanpa basa-basi langsung menembakkan peluru ajaib Mufaka ke arah dunia Militia, walaupun di saat yang bersamaan Anos mengguncang tempat itu dengan langkah pertama Gili Elia Naviem atau Nirvana Seven Step. Jadi arah serangan peluru Mufaka meleset, tapi jika dibiarkan maka serangan dahsyat itu akan mengenai dunia yang lain. Saat itu serangan dahsyat itu mulai menembus keluar gelembung dunia peluru ajaib dan akan terus melesat melewati Laut Perak.
Tapi dengan kecepatan yang luar biasa, Anos juga keluar dari gelembung dunia peluru ajaib untuk menangkap serangan itu. Bahkan dengan sekejap dia sudah ada di Laut Perak atau Silver Sea langsung dan siap untuk menerima peluru Mufaka. Tak lama kemudian dengan menggunakan Ryan, dia menangkap serangan dahsyat itu dan mengompresnya untuk menjadi serangan yang lebih kuat. Terlihat di tangan kanannya partikel biru hitam mulai meluap, bahkan cahaya di Laut Perak seperti terbakar oleh dahsyatnya kekuatan itu. Lalu Anos melemparkan serangan itu ke arah Elmit yang saat itu masih di benteng vulkanik Deneb. Jika Elmit sampai menghindari serangan itu, maka sudah pasti dunia peluru ajaib yang akan hancur, jadi tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Serangan itu pun dengan cepat meluncur kembali menembus gelembung dunia peluru ajaib. Langit dunia itu pun mulai bergetar hebat dan tanah seperti diguncang, lalu dengan cepat serangan itu tepat mengenai benteng vulkanik Elmit berada. Tentu setelahnya terjadi ledakan dahsyat yang sampai mengguncang dunia itu, tapi dunia itu belum sampai hancur. Tapi kita menuju ke pertarungan Meo Aegis melawan Gaia Amret dulu guys. Tentu mereka berdua juga merasakan guncangan itu dan saat itu Meo Aegis sudah terkena tusukan dari tombak darahnya sendiri. Bahkan sampai menembus akarnya, namun ada yang aneh dengan hal itu. Bukannya Meo Aegis lenyap, dia malah merasakan ada energi sihir besar yang terus mengalir ke tubuhnya. Di situasi seperti itu, Meo bertanya pada Guy, apa yang sedang terjadi dengan guncangan ini? Lalu Guy menjawab kalau Anos Waldigo telah melempar kembali peluru ajaib ke dunia ini. Guy juga mengatakan kalau dua putri Allensia sebentar lagi akan sampai ke wilayah magma atau inti peluru ajaib Mufaka. Dan mereka harus segera menghancurkannya, tapi mungkin prajurit di benteng ini tidak akan membiarkan itu. Tentu Meo bertanya kenapa kau mengatakan sebanyak itu. Lalu Guy bilang, tanyakan pada tombak darahmu sendiri. Kau juga pernah meninggalkan tombak darah itu di suatu tempat. Lalu sebelum pergi, Guy mengatakan lagi, sampai jumpa lagi setelah pertempuran selesai dan jangan sampai mati, Jeff. Meo yang mendengar itu dan melihat Guy pergi cukup kaget, dan kenapa Guy bisa tahu julukan Meo Aegis di masa lalu. Ini sangat misterius sih. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Meo Aegis di masa lalu kan mantan pasukan Phantom yang diketuai oleh Chalice Waldigo. Tepatnya sebelum Meo menjadi salah satu 4 raja jahat. Nah, dulu pasukan Phantom itu tidak pernah menggunakan nama asli mereka dan punya julukan masing-masing. Meo sendiri punya julukan Jeff atau Ichi yang berarti nomor 1 dan anggota lainnya juga menggunakan julukan nomor seterusnya. Karena Chalice kan selalu menekankan untuk tidak melibatkan perasaan pribadi mereka selama menjalankan misi, bahkan sampai menghilangkan identitas asli pasukannya. Nah, jadi harusnya orang yang tahu julukan asli Meo Aegis ya cuma anggota Phantom yang lain atau Chalice sendiri. Tapi kenapa Gaia Amret yang merupakan kapten pertama dunia peluru ajaib bisa tahu nama itu? Sebelumnya Lanesia juga sudah mengatakan sih kalau Gaia sebenarnya dari pihak kita dan secara pribadi bekerja untuk Lanesia. Jadi sangat mungkin kalau Gaia dulunya juga adalah pasukan Phantom dan penduduk dunia Militia. Kalau kalian ingat dulu sebelum Anos bergabung dengan Pablo Hitara, Gaia juga pernah pergi ke dunia Militia. Cuma saat itu Sasha dan Misa belum tahu Gaia itu siapa dan dia cuma muncul sebagai pria yang sangat misterius. Tapi Gaia sempat berpesan kalau ibu mereka sudah menunggu di suatu tempat. Dan memang faktanya Elnesia selalu yakin kalau kedua putrinya akan datang menemuinya. Jadi perkataan Elnesia yang selalu mengamati dunia Militia dari lapisan dalam memang benar adanya dan mungkin Gaia yang kadang disuruh untuk pergi ke dunia Militia. Lalu kita menuju ke tempat Sasha dan Misa guys. Saat itu mereka berdua sudah berhasil memasuki kawah biru lebih dalam yang merupakan inti dari peluru ajaib dunia itu. Tempat itu juga masih di wilayah benteng vulkanik dan tentu mereka mengalami guncangan yang cukup hebat. Tapi saat itu Misa menciptakan perisai esnya untuk melindungi Sasha dan dirinya. Mereka sampai jatuh ke bawah dan mengatakan kenapa Anos harus mengembalikan serangan itu ke dunia ini dan jika kita telat membuat pelindung maka sudah pasti kita akan mati. Tapi Misa bilang mungkin dia percaya kita bisa melindungi diri dan jika dia sembarangan melemparnya ke Laut Perak maka akan ada dunia lain yang lenyap. Walaupun Sasha masih menggerutu dan mengatakan setidaknya jika dia melemparnya ke dunia ini katakan pada kita dulu. Sepertinya dampak dari serangan itu sampai membuat benteng vulkanik porak-poranda padahal benteng itu dikenal sangat kuat dan belum pernah ada yang bisa menembusnya. Saat itu mereka berdua mulai mencari di mana yang menjadi inti peluru ajaib karena sejauh mata memandang mereka cuma melihat magma berwarna biru. Mereka berpikir apakah bentuknya seperti baterai atau punya bentuk yang lain. Lalu Misa mencoba membekukan magma biru itu menggunakan Yuzuki Hananya tapi ternyata es Misa sampai meleleh oleh panasnya magma itu.
Sedangkan Sasa mencoba melihat lebih dalam ke jurang magma itu, tapi ternyata kekuatan penglihatan Sasa juga dibatasi di tempat itu. Jadi tidak mungkin untuk melihat dasarnya kecuali mereka menyelam ke bawah. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun langsung, tapi sebelum itu Sasa menggunakan mata kehancurannya untuk menghancurkan sebagian magma. Lalu Misa membekukannya menggunakan kekuatan es yang lebih kuat. Dan itu berhasil menciptakan batuan es di atas magma sebagai pijakan. Dengan cara itu mereka berdua terus turun ke bawah untuk menemukan intinya. Tapi tak lama kemudian dengan mata dewanya Misa baru saja melihat gelembung dunia yang tercipta di tempat itu. Tapi setelahnya langsung menghilang kembali. Di saat yang bersamaan mereka juga merasakan adanya lonjakan sihir yang sangat besar dari tempat itu. Dan mereka juga merasakan kekuatan Ellenesia. Yang berarti saat itu peluru ajaib baru saja diluncurkan ke tempat lain. Dan karena inti kekuatannya memanfaatkan gelembung dunia yang diciptakan Ellenesia, jadi setiap ditembakkan maka secara otomatis kekuatan Ellenesia akan diserap untuk membuat gelembung dunia. Makanya mereka berdua tadi sempat melihatnya. Kemungkinan dewa utama Audus yang baru saja menembakkannya ke dunia lukisan, dan jika ditembakkan terus-menerus maka kekuatan Ellenesia juga semakin diserap. Apalagi mereka berdua sedang berduel. Semakin menuju ke dalam, Sasa dan Misa tetap belum menemukan intinya, soalnya Sasa berpikir bentuknya seperti baterai. Tapi tak lama kemudian mereka akhirnya menyadari kalau semua magma biru di wilayah itulah yang menjadi intinya. Jadi jika ingin menghentikan peluru ajaib Mufaka, maka mereka harus menghancurkan semua magma di wilayah itu. Tentu mereka memasang ekspresi berat karena magma di wilayah itu terus mengalir keluar bahkan setelah Sasa menghancurkannya. Namun Sasa masih belum menyerah. Perlahan lingkaran cincin muncul di belakang punggungnya, lalu dia menggunakan mata kehancuran yang lebih kuat untuk melihat lebih dalam. Dan apapun yang ada dalam bidang penglihatannya maka akan dihancurkan. Setelah beberapa lama Misa bertanya, apakah kau sanggup menghancurkan semuanya? Lalu Sasa menjawab sanggup, tapi masalahnya magma biru itu juga terus mengalir keluar setelah dihancurkan. Setelah itu di sini Misa menciptakan 6 bola kristal yang masing-masing dari bola kristal itu di dalamnya adalah sebuah dunia es. Dia berniat menyerap semua magma itu ke dalam 6 dunia esnya. Karena jika berada di dalam dunia esnya, Misa punya otoritas penuh dan dia akan mengubah kekuatan dari semua magma itu atau tidak lagi menjadi inti peluru ajaib. Perlahan 6 kristalnya terus membesar dan daya serapnya juga semakin ditingkatkan oleh Misa. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai semua magma biru itu diserap ke dalam dunia esnya. Sedangkan Sasa juga terus menghancurkan dinding yang melilit magma biru. Tapi setelah beberapa lama, ada serangan kuat yang mengenai kristal dunia Misa dan itu membuat dunianya bocor. Jadi magma yang tadinya diserap perlahan mulai dimuntahkan. Walaupun setelah itu Misa dengan cepat langsung memperbaiki dunianya. Ternyata serangan itu datang dari 6 meriam yang dibentuk oleh magma itu sendiri. Sasa yang melihat itu mulai mengaktifkan Sun of Ruin dan perlahan matahari kehancuran mulai mengambang di wilayah itu. Dia juga menciptakan meriam dengan api kehancurannya untuk menyerang meriam dari magma biru. Jadi saat itu dua meriam saling menembak satu sama lain walaupun api kehancuran Sasa masih lebih kuat. Namun meriam magma juga terus membentuk kembali. Tak lama kemudian ada serangan kuat dari arah lain dan itu juga berhasil melubangi satu kristal dunia Misa. Ternyata 6 kapten utama yang datang ke tempat itu dan berniat menghentikan Sasa dan Misa. Dari mulai kapten ke-5 sampai kapten ke-10 yaitu Evil, Kirill, Nero, Pions, Regero, dan Felicia. Mereka menyuruh Sasa dan Misa untuk menyerah saja daripada mati terbunuh, tentunya dengan tampang yang sangat songong. Dan memang saat itu Sasa dan Misa tidak mungkin untuk bertarung karena sedang menyerap magma dan menghadapi 6 meriam magma. Tapi untung saja tak lama setelah itu Meo Aegis juga datang ke tempat itu dan siap untuk melindungi Sasa dan Misa. Sebenarnya terjadi pertarungan yang cukup panjang antara Meo melawan 6 kapten utama, tapi akan gue persingkat aja guys. Bahkan Misa sempat terluka cukup parah akibat terus mempertahankan 6 dunianya dan tentu sesekali dia terkena serangan telak. Tapi dari awal Meo bertarung cuma berniat untuk mengulur waktu karena di dunia itu kekuatan dari tombak darah Meo sangat ditekan dan sulit untuk mengalahkan mereka berenam. Jadi Meo memberikan waktu pada Sasa untuk mengaktifkan kekuatan terkuatnya yaitu Pedang Venus de Noah. Tapi dengan 6 tombak darahnya yang bernama Dilfenstein, Meo selalu memojokkan mereka berenam. Bahkan mereka kesulitan untuk melancarkan serangan kuat karena tombak Meo merupakan tombak dimensi yang bisa menyerap serangan musuh dan memindahkannya ke dimensi lain. Namun tetap saja setelah cukup lama Meo hampir saja mencapai batasnya, tapi sebelum itu dia sudah berhasil menumbangkan 3 kapten.
Walaupun kapten ke-10 yaitu Felicia berhasil menahan 6 tombak Meo dan dia malah berniat meledakkan diri bersama 5 kapten lainnya. Tentu jika dibiarkan, Sasha, Misa, dan Meo bisa mati terkena ledakan itu dan usaha Misa akan sia-sia atau semua magma yang diserapnya akan ditumbahkan kembali. Untung saja di waktu itu juga Sasha telah berhasil memunculkan pedang Venus de Noah. Ya memang butuh waktu bagi Sasha untuk mengaktifkannya guys, apalagi otoritasnya sangat ditekan di dunia itu. Saat itu dengan sekejap Sasha berhasil menebas leher Felicia dan di saat para kapten meledakkan diri, Sasha juga sanggup menebas ledakan itu dengan Venus de Noah. Ya kita tahu sendiri kalau kekuatan Venus de Noah itu tidak bisa dilogikakan. Jadi mau itu ledakan dahsyat ataupun alasan dan otoritas kekuatan mereka bisa dihancurkan seperti tidak pernah terjadi ledakan apapun. Tapi dalam prosesnya 3 kapten telah lenyap karena ketiganya yang duluan meledakkan diri dengan mengorbankan nyawa mereka. Walaupun sayang sekali ledakan itu tidak pernah terjadi karena dihancurkan oleh Venus de Noah. Tapi apakah Venus de Noah sanggup menghancurkan inti peluru ajaib atau semua magma biru? Kayaknya sih enggak guys, kalau Sasha yang gunain, soalnya kalau bisa pasti dia udah gunain dari awal. Jadi dengan itu 3 kapten telah mati dan 3 lainnya tidak mungkin lagi untuk memberikan perlawanan. Sedangkan Misa bisa melanjutkan melahap inti peluru ajaib ke dalam 6 dunia esnya. Tentu itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat, tapi jika sudah di dalam dunia esnya, Misa punya otoritas penuh. Bahkan saat itu, ke-6 dunianya tidak pernah berhenti membesar. Dan akankah Misa sanggup melahap semua kekuatan itu? Kita bahas di part selanjutnya. Dan kayaknya masih bisa rangkum 1 part lagi untuk chapter terbarunya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you, nah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.